Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Ibadah dalam Roh. Allah itu roh, kata Yesus, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur di kota Sikar. Pada mulanya ia mengatakan pada perempuan itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah memintanya kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yohanes 4 ayat 10. Menjelang akhir masa pelayanannya, Yesus memberi penerangan yang lebih lagi pada arti air hidup. Ia mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Yohanes menerangkan bahwa Yesus menunjuk Roh Kudus yang akan diterima oleh para pengikutnya setelah Yesus dimuliakan. Ayat yang ke-39. Dengan kedatangan Roh, mata air penyembahan akan mengalir dari dalam orang percaya sebagai suatu pelayanan Roh Kudus kepada Tuhan. Ibadah yang sejati menyatakan dirinya dengan penghormatan yang kudus atau takut akan Tuhan yang menghasilkan pujian akan Tuhan, ketaatan pada perintah-perintahnya, dan kerinduan untuk memberikan diri dalam pelayanan yang penuh pengabdian kepada Allah sendiri. Dari semua ciptaan Allah, hanya manusia saja yang telah diberikan kemampuan untuk menerima Allah dalam oknum Roh Kudus, dan melalui Roh Kudus bersekutu dengan Dia. Roh Kudus sekarang menyiapkan suatu kelompok atau orang percaya yang diselamatkan yang akan bergabung dengan Kristus dalam persekutuan yang sempurna pada akhir zaman ini dan untuk kekekalan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, kita rindu untuk beribadah kepadanya dan hidup untuknya sampai hari itu tiba. Alangkah besarnya hak istimewa yang kita miliki untuk memuliakan Dia yang telah memberikan dirinya bagi kita supaya kita dapat memiliki hidup yang kekal. Ia telah memberi kita kuasa untuk beribadah kepadanya melalui Roh Kudus, air kehidupan yang diam di dalam kita. Beribadah kepadanya, menghormati Dia, dan melayani Dia.
Ibadah di dalam roh artinya juga lebih jauh, yaitu takut akan Allah. Menerangkan hubungan antara penghormatan atau takut akan Allah dan beribadah di dalam roh. Takut akan Allah merupakan suatu kebijaksanaan yang menyatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal Sulaiman 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah penghormatan yang memuliakan Allah, dan itulah permulaan semua hikmat. Roh Kudus menolong kita mengenali siapakah Allah dan apa yang Ia lakukan. Apabila kita melihat kebesaran Allah, kekuatan dan kuasa-Nya, kita menyadari bahwa Ia sungguh-sungguh patut dihormati. Takut akan Allah suatu penghormatan kepada Dia. Takut akan Tuhan mencakup gagasan penghormatan yang dalam, kekaguman, dan respon yang memimpin seseorang untuk memperlihatkan kesetiaan, penghormatan, dan ketaatan kepadanya. Hal ini dilukiskan dalam pengalaman ibadah kepada Dia. Pekerjaan Roh Kudus dalam jemaat mula-mula mendatangkan ketakutan dan kekaguman dalam hati setiap orang sewaktu Ia mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib di antara orang banyak. Di dalam Kisah pasal 2 ayat ke-43, ketika gereja bertumbuh, ia dikuatkan dan didorong oleh Roh Kudus, dan jumlahnya bertambah dengan pesat ketika hidup dalam takut akan Tuhan. Kisah 9 ayat 31. Marilah kita melihat dengan seksama hal takut akan Tuhan untuk mengetahui apa yang tercakup dalam hal ini. Takut akan Tuhan datang dari pengertian kita tentang Tuhan yang hidup. Ada ketakutan yang kudus dalam diri kita yang menolong kita menghormati kekuasaan Allah. Taat perintahnya, mengagumi atau menaruh rasa hormat akan kemuliaan dan kekudusannya, dan berbalik dari kejahatan. Puji Tuhan, kesimpulan firman Tuhan bahwa takut akan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kita beribadah kepada Tuhan, karena Allah menghendaki setiap orang yang beribadah kepadanya di dalam roh merasa hormat dan takut kepada Dia. Puji Tuhan, kesimpulan firman Tuhan, dan kita bersyukur bahwa Allah itu roh dan kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Memberkati kami yang mendengar firman-Mu. Engkau memberkati setiap apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami, dengan takut dan hormat kepada Engkau yang dipimpin oleh Allah sendiri di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.